Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu pada acara Pojok Pintar Manajemen pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Anggia Fadila Hartono yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Pojok Pintar Manajemen merupakan salah satu acara yang diadakan oleh PPM Manajemen yang merupakan forum diskusi untuk belajar apa saja dan dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukannya PPKM. Namun karena antusiasme halayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Experiential Learning, Dig a Further Way of Learning from Experience. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan produk-produk dari PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi di Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, asesmen SDM, dan sekolah tinggi manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di ppm-management.ac.id atau nanti bisa dibantu oleh admin untuk diketik di kolom komentar. Nah, selanjutnya adalah aturan main pada sesi Zoom meeting kita sore hari ini, yang selama sesi pemaparan, semua partisipan diharapkan untuk menonaktifkan mic-nya atau di mode mute. Dalam mengikuti diskusi, partisipan memiliki prinsip yang positif dan kolaboratif. Saat sesi tanya jawab, nanti akan saya buka, saya pimpin setelah sesi pemaparan materi, dan jika ingin bertanya, partisipan bisa raise hand dan moderator atau saya akan menyebutkan penanya yang sesuai dengan urutan raise hand. Yang terakhir, pada saat feedback diharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Nah, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen pada hari ini. Sudah hadir di studio di tengah kita dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Suci Lestari yang merupakan trainer dan learning konsultan PPM Manajemen. Beliau sudah memiliki berbagai pengalaman dalam learning consultant dan learning designer. Jadi beliau pernah mendesain program Ethical Leadership untuk PLN Icon Plus pada tahun 2023, program Directorship untuk PLN Nusantara Power di tahun 2023, program BLDP Batch 3, 4, dan 5 untuk BRI Korpu, dan program GPMP dan GPDP untuk Telkom Korpu di tahun 2021 hingga tahun 2022. Beliau merupakan lulusan pasca sarjana di tahun 2017 dari manajemen bisnis di PPM School of Management, serta lulusan kurikulum dan teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Lalu kita beralih ke pembicara selanjutnya adalah Bapak Arif Mon, Head Human Capital Strategy of Pegadaian Corporate University. Beliau juga pernah memimpin wilayah Kanwil 8 Pegadaian Jakarta 1, Direktur PT Galeri 24, dan Chief of Learning Officer di Pegadaian Corporate University. Oke, jadi di sini kita langsung aja menyapa kedua pembicara kita, ada Bu Suci dan Pak Arif Mon. Gimana Ibu kabarnya? Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Nah, nggak bisa jawab ya, jawabnya di kolom chat aja ya. Gimana kabarnya? Langsung diramein. Oke, Pak Arif gimana Pak selamat kabarnya? Sore, senang sekali dapat berinteraksi dengan teman-teman semua pada kesempatan ini. Terima kasih juga PPM telah memberi kesempatan. Ya, kita juga berterima kasih pada Bapak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini ya gitu. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat untuk peserta para manusia pembelajar yang sangat semangat ini kan. Nyanyi dong, manusia pembelajar ya. Jangan ya. Nanti pada live semua kalau saya nyanyi. Manusia kuat. Manusia kuat. Kita kuat ya Pak ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dipimpin oleh Ibu Suci pada waktu dan tempat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggia atas pembukaannya dan juga izin Pak Arif Mon untuk memaparkan materi yang pertama. Ini sebenarnya bukan materi ya, tapi kita mau diskusi aja nih teman-teman. Seperti biasa di Popinman ini ketemu lagi sama teman-teman pembelajar semua.
Di sore hari ini setelah pulang kerja biasanya kita senang diskusi ya kan. Nah, diskusi kali ini mengangkat tema tentang experiential learning dengan judul yang lebih spesifik, Further Way of Learning from Experience. Nah, izin Bapak Ibu, kali ini kami akan coba sedikit memaparkan, bukan memaparkan, tapi lebih ke sharing ya, berbagi pengalaman kami tentang bagaimana kami merancang program experiential learning. Nah, nanti mungkin dari saya, dari sudut pandang perancang programnya, nanti Pak Arifmon akan banyak bercerita tentang bagaimana program yang sudah dijalankan oleh Pegadaian, experiential learning juga tentunya. Nah, kita langsung masuk aja. Yang pertama kita lihat dulu nih, sebenarnya banyak banget yang masih bukan bingung, tapi seringkali tertukar ya. Coba boleh di next. Apa sih nanti kita akan pertama melihat apa bedanya learning experience dan juga experiential learning. Seringkali ketika kita diskusi dengan orang atau mungkin kita sedang banyak bahas gitu ya dengan teman-teman atau rekan sejawat sesama learning specialist misalkan gitu ya, atau teman-teman di OD, itu banyak yang tertukar. Apa sih learning experience? Terus pakai istilah, ya kita pakai metode learning experience. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Kemudian nanti kita akan bahas juga siklus experiential learning, di mana siklus ini merupakan syarat terjadinya experiential learning. Nanti kemudian kita akan lanjutkan tentang pengkondisian belajar di dalam experiential learning. Terakhir kita akan bahas yang paling seru, dan yang paling seru adalah tentang high impact learning gitu ya. Gimana sih ternyata experiential learning sebagai salah satu metode pembelajaran nantinya akan berdampak pada pembelajaran. Pasti kita nih sebagai para ini ya learning consultant, learning specialist yang juga nantinya pasti akan bertanggung jawab terhadap bagaimana proses pembentukan talenta di perusahaan, pasti memikirkan bagaimana dampak pembelajaran itu kepada perusahaan. Karena kita nggak mau ya cuman investasi aja tapi nggak ada hasilnya. Tentunya itu harus dipertanggungjawabkan investasinya ke bisnis ya, business performance. Oke, kita lihat dulu apa sih perbedaan antara learning experience dan experiential learning. Nah, jadi ini saya mengambil dari buku Experiential Learning. Jadi sebenarnya learning experience ini adalah istilah yang kita gunakan ketika kita berbicara tentang berbagai pengalaman yang kita ambil sebagai pembelajaran gitu. Jadi pengalaman yang kita tarik sebagai pembelajaran, itu kita sebut dengan learning experience. Nah, sedangkan experiential learning ini adalah metode pembelajaran di mana metode ini diharuskan kita itu untuk melihat kembali aktivitas pembelajaran yang telah kita lakukan secara kritis. Maksudnya apa secara kritis di sini? Maksudnya adalah ketika itu kita melakukan analisis ya, dengan melihat kembali aktivitas apa yang kita lakukan, di situ kita akan mendapatkan insight pembelajaran atau makna apa sih dari pembelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan tadi. Nah, hasilnya gitu ya, hasilnya nanti akan menjadi perubahan perilaku. Nah, itu experiential learning. Jadi Bapak Ibu, learning consultant, learning designer, learning specialist nih ya, kita pastikan bahwa ketika menggunakan dua istilah ini tidak tertukar lagi antara learning experience dan juga experiential learning. Oke, jadi sebenarnya learning experience itu ada juga di dalam experiential learning. Justru malah menjadi salah satu syarat ya, harus ada experience-nya. Oke, kita next. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah siklus experiential learning di mana ketika kita menggunakan metode experiential learning ini, maka ini harus tercapai ya, ada 5 tahap ini harus tercapai. Syarat yang pertama, harus ada experience-nya tentu ya, seperti judulnya. Experience itu apa sih sebenarnya? Experience itu adalah aktivitas. Kemudian ada aktivitas pembelajaran gitu ya, misalkan latihan atau mungkin diskusi, mengerjakan kasus seperti itu adalah pengalaman ya, atau misalkan mengerjakan games, simulasi bisnis. Nah, itu adalah aktivitas pembelajaran yang ada di dalam program, misalkan seperti itu. Itu kita sebut sebagai experience. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua, kita harus share. Nah, share ini apa sih gitu ya? Share ini adalah ketika kita mencoba menggali bagaimana reaksi seseorang terhadap pembelajaran yang tadi sudah dirasakan atau dilakukan gitu ya. Apa saja yang Bapak Ibu rasakan gitu ya melalui observasi, dan itu
disampaikan atau itu terlihat gitu ya, harus terlihat si observasinya, maksudnya observasi dilihat untuk melihat seperti apa reaksinya. Nah, kalau Bapak Ibu learning specialist nih pasti udah nggak udah nggak awam lagi dengan yang namanya evaluasi belajar level 1 ya, atau kita biasanya lihat reaction-nya untuk melihat awareness seperti apa. Nah, ini ada di tahap sharing ini. Jadi setelah pengalaman itu dilakukan gitu ya, kemudian kita diminta untuk sharing. Seperti apa tadi Bapak Ibu ketika sudah melakukan diskusinya? Oh, banyak nanti ceritanya gitu ya. Waduh Bu, cepet banget ya waktunya. Kenapa ya dibikinnya mepet gitu ya. Nanti keluar tuh ya emosinya, reaksinya seperti apa. Itu diminta seperti itu, tujuannya adalah agar peserta atau pembelajar itu nantinya lebih aware terhadap apa yang sebenarnya dia rasakan saat itu dalam proses belajarnya. Nah, kemudian kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu analyze the experience. Jadi di sini fungsi atau proses di mana mencoba menganalisis pengalaman yang tadi dirasakan. Nah, jadi ini adalah 2 tahap ya, yang pertama adalah sharing dari emosinya atau apa yang dirasakan dari reaksinya, kemudian menganalisis pengalaman yang tadi telah dirasakan gitu ya. Tadi kemudian ditanya lagi gitu ya, tadi kalau saya lihat nih Bapak Ibu ketika melakukan diskusi, ada yang sampai garuk-garuk kepala, kenapa tuh ya gitu ya. Jadi dianalisis, oh ya tadi ada kesalahan ketika menggunakan tools ini, misalkan seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tahap generalize gitu ya. Di tahap ini adalah tahap di mana kita mencoba mengkoneksikan si experience belajar tadi dengan pengalaman atau contoh di dunia nyata gitu, atau contoh di tempat kerja kita saat ini. Nah, itu dicoba untuk ditarik pembelajarannya ya, di generalize atau digeneralisir dari sana. Kemudian masuk ke dalam tahap apply, ini adalah tahap di mana kita mencoba membuat si pengalaman belajar tadi kemudian ditarik. Kalau misalkan ini nanti Bapak atau Ibu ada di situasi seperti ini lagi, apa yang mungkin kemudian akan berubah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Karena seperti ini Bapak dan Ibu, pada dasarnya manusia itu kan bukan kertas kosong gitu ya. Apalagi nih Bapak dan Ibu ini kan sebetulnya sudah termasuk dalam kategori orang dewasa. Ada prinsip pembelajaran orang dewasa di mana orang dewasa itu belajar menggunakan pengalamannya dan juga pengetahuannya di masa lalu atau yang sudah ada saat ini, atau biasa kita sebut tacit knowledge, itu dibawa ke pembelajarannya saat ini. Makanya Bapak Ibu tuh senang banget pasti kalau disuruh atau diminta untuk sharing pengalaman kalau di dalam kelas gitu ya. Diminta menjelaskan ada enggak biasanya seperti apa yang dirasakan, apa biasanya yang dilakukan ketika di tempat kerja, misalkan seperti itu. Nah, itu senang sekali membawa pengalaman yang sudah ada ke pembelajaran. Nah, di apply ini ketika sudah diambil pembelajarannya gitu ya, kemudian nanti ditarik nih, kalau misalkan ada kondisi seperti ini lagi, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, apa yang kemungkinan akan berubah dari sikap atau perilaku atau keputusan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, jadi kalau di experiential learning ini, sering sekali Bapak Ibu banyak yang protes ya kalau peserta. Kenapa? Karena kalau kita lihat siklus belajarnya, yang pertama kali dilakukan itu adalah experience. Betul sekali. Beda dari metode yang lama gitu ya, atau metode yang biasa digunakan. Kalau metode yang biasa digunakan itu ketika belajar kita disampaikan dulu materinya, konsepnya diberitahu, modelnya seperti ini, toolsnya ini, pakai konsep dan teori ini, baru disuruh latihan. Beda sekali ya, sedangkan kalau di experiential learning, Bapak Ibu peserta nih nanti akan langsung diceburin, langsung disuruh kerjain latihan, langsung dikasih simulasi, langsung dikasih tugas, disuruh mengerjakan kasus, misalkan seperti itu, atau bahkan diajak untuk bersimulasi gitu ya, dikasih satu simulasi di mana Bapak Ibu berperan sebagai aktor tertentu untuk mengerjakan satu kasus tertentu. Nah, itu seringkali para peserta yang memang belum memahami atau belum pernah mengikuti experiential learning, seringnya nih itu protes Bapak Ibu ya, protes.
Bu, kenapa sih kita tuh pusing disuruh ngerjain gini? Kenapa kita nggak dikasih tahu dulu sih konsepnya seperti apa, toolsnya kayak gimana, baru disuruh ngerjain. Nah, jangan salah Bapak dan Ibu. Sama seperti Bapak Ibu ketika belajar naik sepeda. Ya, kalau naik sepeda dulu inget nggak waktu kecil naik sepeda, belajar naik sepeda seperti apa? Kata mama sama papa, pegang stangnya gitu ya. Terus kayu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Wah, tapi kalau dipikirin, aduh kok kayaknya banyak ya langkah-langkahnya, pusing sekali gitu. Tapi kita akan belajar langsung dengan apa? Dengan cara praktek. Dibandingkan hanya berdasarkan instruksi aja atau cuman baca buku. Bagaimana cara naik sepeda, misalkan seperti itu ya. Sama halnya seperti belajar naik sepeda. Harus jatuh dulu baru kita tahu, oh ternyata kalau saya tidak mengayuh sepedanya, tidak saya kayuh pedalnya, maka saya akan jatuh. Karena keseimbangannya baru akan terjadi ketika saya mengayuh pedalnya dan berjalan bannya. Kira-kira seperti itu. Sama halnya dengan experiential learning. Maka Bapak dan Ibu akan diberikan dulu experience-nya, mengalami dulu langsung, merasakan seperti apa berada dalam situasi tersebut dengan resources atau tools yang diberikan hanya terbatas seperti itu, dengan pengetahuan yang terbatas. Dari situlah muncul pembelajarannya. Biasanya akan jauh lebih berkesan dibandingkan kita belajar konsep dahulu, baru latihan gitu. Karena nanti akan jauh lebih terinternalize. Nah, dalam experiential learning ini nanti yang paling penting adalah debriefing fase atau fase debriefing ini, mulai dari share sampai dengan apply. Karena di sini adalah proses pemaknaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan setelah menerima pengalaman yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi melihat lebih dalam tentang experiential learning ini. Nah, kenapa tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya, kenapa banyak banget Bapak dan Ibu protes di awal, kenapa saya nggak dikasih tahu dulu gitu ya. Nah, sebenarnya karena experiential learning ini itu sangat mendukung prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, orang dewasa seperti kita nih Bapak dan Ibu, kalau dalam teori pembelajaran, kita itu, boleh di next, kita itu sangat relevansi oriented atau kita tuh sangat cenderung, maksudnya kita punya kecenderungan untuk mau belajar sesuatu yang relevan buat kita, atau kita tuh cuman berpikir ini ada manfaatnya nggak buat saya. Kalau nggak ada manfaatnya buat saya, ya udah deh saya skip aja gitu, atau mungkin dilihat sebagai sesuatu yang kurang penting sehingga jadinya belajarnya nggak fokus. Beda halnya kalau misalkan sudah di awal sudah merasakan bahwa sudah tahu bahwa hal ini akan bermanfaat untuk dia, maka dia akan jauh lebih fokus belajarnya. Nah, kalau di experiential learning kan memang diajak langsung dulu ya untuk experience, jadi dia merasakan dulu baru tahu bahwa ini penting buat dia gitu ya. Sama halnya next, kalau si orang dewasa ini memang belajar itu dengan membawa pembelajaran atau pengalamannya yang sudah sudah dilakukan. Nah, ini makanya nih kalau misalkan orang dewasa yang sudah semakin senior gitu ya, sering banget kan, kalau saya dulu itu bawa-bawa dulu ya. Iya Pak Arif. Sering bawa-bawa dulu gitu. Jadi kalau udah pakai kata dulu, wah itu sudah banyak pembelajarannya, sudah banyak makan asam garam. Maksudnya adalah memang seperti itu, kecenderungan orang dewasa itu membawa pengalaman hidup dan juga pengetahuannya ke dalam pembelajaran. Artinya tacit knowledge-nya itu dibawa untuk memaknai pembelajaran yang dia rasakan saat ini, seperti itu. Dan boleh next lagi? Dan orang dewasa itu sangat praktikal ya, jadi sangat suka sesuatu hal yang praktis maksudnya, dan juga sangat suka untuk yaudah deh nggak usah lama-lama teorinya, jadi intinya kita mau ngapain. Nah, kira-kira kayak gitu. Di experiential learning ini memang lebih banyak experience-nya atau aktivitas untuk memunculkan pembelajaran dibandingkan konsep dan teori. Justru Bapak dan Ibu, konsep dan teori itu nantinya ketika Bapak Ibu mengalami program experiential learning itu nanti disampaikannya justru di awal, tapi tidak dengan si pengajarnya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membaca materinya gitu ya. Jadi sudah ada front loading dulu di awal, mendapatkan konsep dan juga teorinya dipelajari, jadi sudah punya dulu, baru nanti di kelas dikasih tahu cara menggunakannya. Nah, jadi langsung ke pengalamannya yang diutamakan ya. Jadi langsung prakteknya seperti itu. Next. Nah, tentu ketika kita belajar, pastinya nih dengan melihat kesibukan Bapak dan Ibu sebagai pegawai juga gitu ya, sebagai karyawan juga,
pasti ketika mengalami pendidikan, dikasih pendidikan sama perusahaan, ada yang namanya masih ada tugas gitu ya, masih ada tugas kantor, terus kemudian masih ada pemikiran, saya harus mencapai target dan segala macam gitu ya. Nah ini pasti memunculkan potensi belajar itu jadi nggak fokus. Makanya kita perlu pengkondisian dalam pembelajaran. Nah kalau biasanya nih Bapak dan Ibu ketika mengikuti pelatihan, ada biasanya instruktur ngajak ice breaking ya, Bapak dan Ibu diajak untuk ice breaking, entah senam, entah joget, entah disuruh apa tuh, pukul-pukul rintik hujan gitu ya, atau apa, pijit-pijitan, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau di experiential learning tidak ada aktivitas yang tidak bermakna atau tidak ada tujuannya. Pasti setiap aktivitas ada tujuan dan maknanya. Makanya kalau di experiential learning kita membagi si ice breaking ini ke dalam 3 kategori. Warm up, icebreaker, dan energizer. Maksudnya apa? Saya jelaskan di sini. Warm up ini adalah aktivitas icebreaking di awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang tema pembelajaran yang lebih besar. Ditaruhnya di awal nih, dan itu biasanya sebagai miniatur rangkaian program. Contohnya, ketika ada program untuk level manajerial, lalu kemudian backbone konsepnya itu adalah misalkan design thinking misalkan ya, atau misalkan yang gampang bisnis model. Nah, maka di awal ketika warm up kita akan kasih games simulasi, di mana game simulasi itu isinya adalah games untuk menjawab semua bisnis model di ke belakang. Jadi misalkan ada 3 course, maka warm up-nya ini gamesnya itu berisi tentang si tiga course itu. Nah tujuannya itu tadi untuk miniatur gitu ya. Kemudian ada yang kedua, icebreaker. Ini tujuannya untuk mencairkan suasana. Nih biasanya kalau di kelas, Bapak dan Ibu yang baru awal masuk pelatihan, datang dari berbagai kota gitu, berbagai cabang di Indonesia, ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, berkumpul jadi satu, biasanya belum saling kenal, masih pada jaim ya. Ketika ditanya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, diem semuanya. Atau misalkan udah saling kenal, diem semuanya gitu, mungkin yang kenal 1-2 aja. Nah ini biasanya kita kasih icebreaker, tujuannya untuk mencairkan suasana agar peserta nyaman di kelas, dan juga biasanya kalau ini nggak harus berkaitan dengan materi, tidak apa-apa. Tapi kalau si warm up tadi memang harus berkaitan dengan keseluruhan materi program. Yang ketiga nih, ada yang namanya energizer. Nah seperti judulnya ya, ini energizer ini bukan merek minuman. Ini tujuannya aktivitas yang tujuannya adalah menyiapkan peserta supaya lebih fokus. Dalam pembelajaran, dan biasanya ini ada gerak fisiknya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah materi atau di tengah-tengah pembelajaran terus kelihatan nih peserta udah mulai ngantuk atau mulai ada yang off cam, nah ini biasanya kita akan berikan energizer. Jadi namanya bukan icebreaker lagi tapi energizer. Seperti itu ya. Oke, nah ini tentang learning conditioning. Jadi selain kita mengkondisikan, nah ini salah satu yang juga mungkin bisa saya sampaikan nih ke Bapak dan Ibu semua, para learning specialist, ketika kita melakukan pengkondisian di kelas, tentu tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang di luar daripada tanggung jawab kita. Seperti, ini merupakan salah satu yang juga penting untuk kita jadikan perhatian ya bersama-sama, bahwa program pembelajaran tidak akan terwujud secara optimal tanpa adanya dukungan dari korporat juga atau dari perusahaan, dari organisasi gitu ya. Kalau tidak ada komitmen belajar secara organisasional, pembelajaran tidak akan terjadi. Maksudnya seperti apa? Kita sudah lakukan program, kita sudah rancang desain programnya dengan baik, kita sudah lakukan pengkondisian di kelas seoptimal mungkin. Ya, tetapi organisasi tidak meluangkan waktu yang cukup atau meluangkan waktu yang khusus untuk peserta melakukan pendidikan. Nah, tentu hal ini pasti juga menjadi tantangan ya. Nah, ini saya mengajak teman-teman learning specialist untuk lebih untuk encourage lagi ya, supaya kita lebih concern terhadap hal ini, mengajak organisasi agar berkomitmen ketika melakukan pendidikan, maka berikan waktu khusus supaya peserta juga lebih fokus ketika melakukan pembelajaran. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini yang paling menarik ya. Ketika kita sudah bicara tentang berbagai pengalaman belajar tadi, dengan juga metode experiential learning tadi, gimana sih sebenarnya dampaknya ke pembelajaran gitu ya,
gimana dampaknya ke pembelajaran, gimana dampaknya ke bisnis Bu, gitu kan. Nah ini kita kenal ada mungkin Bapak Ibu juga nggak udah nggak awam ya, udah familiar dengan learning evaluation Kirkpatrick ini atau level ini. Ketika kita bicara tentang experience, maka di sana kalau dari taksonomi Bloom kan sebetulnya dia sudah sampai pada tahap apply ya, sudah sampai pada tahap mempraktekkan. Nah, ketika kita ukur pembelajarannya, maka ya harusnya muncul perilaku kunci atau key behavior yang nantinya bisa kita observasi gitu ya. Makanya kalau misalkan di experiential learning kita lengkapi program pembelajaran kita itu dengan adanya bimbingan dari coach. Nah, coach ini tujuannya adalah untuk membantu peserta agar bisa memunculkan key behavior yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi ya, setelah kita misalkan di awal kita sudah kalau dari organisasi membuat target bisnis performance-nya harus seperti ini. Lalu kita turunkan menjadi learning performance gitu kan ya, atau learning objective. Nah, learning objektifnya kemudian kita turunkan lagi menjadi key behavior atau perilaku kunci. Nah, perilaku kunci ini yang kemudian kita minta coach untuk observasi ketika di kelas. Nah, jadi nanti level pembelajarannya sudah bukan di learning lagi ya, udah bukan di level 2 lagi nih, tapi nanti sudah sampai pada level 4. Jadi sudah sampai pada business performance. Jadi pertama sudah sampai pada job performance dan juga yang kedua sudah sampai pada business performance. Harus sudah berdampak pada kerja ya, perilaku kerja dan juga dari bisnisnya sendiri. Seperti itu. Nah, experiential learning tentunya karena ada si coach yang tadi kita minta untuk mengobservasi. Nah, observasinya ini selain nanti di kelas akan melakukan coaching, nah di sini nanti peserta akan diminta untuk digali gitu ya, apakah memang benar perilaku kunci itu sudah muncul atau belum. Jika misalkan masih belum muncul, maka coach akan membantu peserta memunculkan perilaku tersebut dengan teknik coaching ya, tentunya dengan teknik coaching diajak untuk menggali lebih dalam ke dirinya sendiri dan kemudian tujuannya itu tadi untuk memunculkan perilaku kunci dari pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi saya menyampaikan dari sudut pandang perancang pembelajaran ya, desainer pembelajaran. Nanti Pak Arief nih bentar lagi akan sharing ke Bapak Ibu tentang pengalaman yang jauh lebih nyata bagaimana program yang dijalani Pak Arief Mon di Pegadaian University. Saya kembalikan ke Mbak Anggia, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Suci atas pemaparannya tentang experiential learning ya. Experiential learning, oke beda ya ternyata. Learning from experiential learning tadi Bapak Ibu udah mendengar penjelasan panjang, singkat ya sebenarnya ya. Itu penjelasan singkat tentang experiential learning. Nah sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Arief Mon selaku Bapak Arief Mon pernah jadi peserta, pernah jadi penyelenggara juga ya Pak ya dari Pegadaian. Nah tanpa berpanjang lebar juga waktu dan Pak saya berikan kepada Pak Arief. Bu Anggi, mungkin tadi kita amalkan dulu yang diajarkan oleh Bu Suci, ice breaking ya. Biasanya kalau kita di Pegadaian tuh suka ice breaking itu pantun Bu. Cikini ke gondang dia, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Cakep, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kesempatan ini mungkin saya lebih banyak berbicara dalam konteks praktisi ya. Kalau konten akademik lah udah nggak kurang-kurang lah dari Bu Suci tadinya. Tapi benar langkah-langkah yang tadi diuraikan Bu Suci pernah kami lakukan. Nah, jadi saya tahun 2018 adalah peserta Executive Leadership Development Program di PPM Bu. Itu sebuah program untuk para eselon 1 di Pegadaian dalam rangka dipersiapkan, dibekali, di upskilling untuk suatu saat menjadi top level lah ya kan. Nah pada tahun 2018 itu di samping in class kami juga ada project assignment. Nah project assignment ini benar-benar kita diminta membuat sebuah project
yang membumi istilahnya, benar-benar yang pro bisnis, benar-benar sebuah kondisi nyata buat Pegadaian. Nah, pada saat itu saya juga membuat sebuah proyek, kemudian ditunjuklah pada saat itu mentoring dengan dua, satu dengan dari PPM, saya ingat saya Pak Ronald atau siapa pada saat itu. Nah, yang kedua dengan salah satu direktur di PT Pegadaian. Bagi saya itu manfaatnya luar biasa. Proyek saya itu benar-benar kita diskusikan seperti dalam sebuah kondisi real. Artinya sebagai peserta experiential learning ya kan, dalam konteks ini adalah melalui project assignment, kita benar-benar dalam tanda kutip kalau anak muda bilang tuh di roasting. Nah, itu sebenarnya program pembelajarannya. Walaupun proyek ini simulasi, tapi benar-benar membuat adrenalin kita naik. Di situ kita diuji bagaimana kita, kegigihan kita mencari waktunya mentor kita, apalagi kalau mentor kita direksi ya kan. Nah, itu bagian dari ujian itu sendiri. Tadi saya ingat tuh Bu Suci cerita, ya itu ujiannya kan gitu ya Bu ya. Ya itu ujiannya gitu. Nah sehingga alhamdulillah saya bisa melewati proses Executive Leadership Development Program dengan baik. Kemudian dari direksi juga saya mendapat yang baik, termasuk dari mentor internal di PPM. Nah dalam perjalanan karir berikutnya dilalah saya ditunjuk menjadi direktur di PT Pegadaian Galeri 24. Di mana ini adalah sebuah perusahaan perdagangan emas yang baru berdiri itu Agustus 2018. Jadi baru saja selesai program LDP di PPM, 1 bulan kemudian kalau nggak salah. Langsung Bu, saya dicemplungkan ke situasi nyata. Sebuah perusahaan yang baru berdiri, yang kita belum ada jejak, belum ada contoh. Kita dibekali pada saat itu, saya ingat dengan modal awal 132,7 miliar. Kemudian di kantor pusat ada penugasan, di samping saya itu ada 3 orang lagi, 4 orang. Jadi praktis kami hanya berlima di kantor pusat. Kemudian ada lebih kurang 50 outlet yang semua penugasan dari Pegadaian. Oke, next. Nah, tantangannya adalah pada saat itu sebuah perusahaan yang baru berdiri dengan para pegawai yang 90% junior. Kita 5 orang di pusat itu sebenarnya yang senior ya paling saya, kemudian ada 2 orang lagi. Nah, 2 orang lagi itu juga masih di level asisten manajer penugasan dari induk. Nah, 50 yang dari outlet ini itu frontliner semua, Bu. Frontliner semua. Nah, problemnya potensi bisnis bagus. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Kalau kita semua outlet langsung melapor ke direksi, menurut saya nggak cerdas. Rentang kendali terlalu luas. Kita bisa terjebak micromanaging 50 outlet dengan berbagai problemnya, ya kan? Pak, ini sarana kurang. Pak, ini stok kita mulai tipis. Nah, saya berpikir ini kita udah harus ada struktur regional manager. Nah, pada saat itu kita berpikir minimal ada 10 lah region. Nanti yang akan memimpin masing-masing katakanlah membawahi 5 outlet. Kenapa? Agar rentang kendali kita nggak terlalu luas dan kemudian percepatan bisnis, potensi bisnis yang bagus, kalau tidak ditangkap, tidak digrab dengan baik, itu juga tidak ada artinya. Saya teringat kemudian saya diskus dengan PPM, saya punya PR begini. Organisasi ini baru berdiri. Problem atau dilema saya pada saat itu adalah ketika ingin membentuk struktur regional manager, pertama promosi from within, ya, kita promosi dari dalam. Problemnya adalah 50 orang ini frontliner, belum ada pengalaman manajerial sama sekali. Opsi kedua kita diskus pro hire. Oke, pro hire kita mungkin dapat regional manager yang sudah experience. Tapi bisnis ini spesifik. Bisnis emas ini, perdagangan emas ini bisnis yang tertutup. Kita nggak gampang mencari sourcing best practice-nya. Nah akhirnya udah bismillah kita putuskan kita akan grab, kita akan
promotion from within dengan segala resikonya. Akhirnya kita discuss dengan PPM, sempat beberapa, ya mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lah di akhir-akhir Agustus itu, di akhir-akhir 2018. PPM sendiri pun waktu itu bertanya, Bu, ini regional manager ini pernah ada sebelum? Ya belum. Nah terus ini yang mau dijadikan regional manager para frontliner. Nah, itulah tantangannya saya alihkan ke PPM, saya bilang. Nah akhirnya setelah melalui diskusi intens kita buatlah semacam kurikulum, semacam silabus. Ya kita benchmark lah. Secara umum kan regional manager perusahaan apa saja bidang tugasnya kan hampir sama. Bertanggung jawab atas penjualan di regionalnya, bertanggung jawab memimpin staf di regional. Memastikan pelaksanaan bisnis sesuai dengan SOP dan sebagainya, bla bla bla. Nah, akhirnya salah satu metode yang kita sepakati adalah kita kuatin di experiential learning. Kita kuatkan di experiential learning, kita suruh mereka membuat project, kemudian kita tunjuk sebagai mentornya, ya yang kita anggap sudah senior di pusat aja lah. Saya juga langsung terjun sebagai mentor. 25 orang tuh satu kelas saya ingat kita kirim, saya amatin terus. Oh ya sebelumnya kita lakukan asesmen juga. Dan memang asesmen awal ya tentu saja perilakunya belum muncul. Wong belum pernah punya pengalaman leadership ya kan, memimpin unit kerja. Oke nggak apa-apa, no problem. Nah setelah melalui proses kita namakan waktu itu Golden Program. Dari 4 leadership dan development program ya kan, Golden. Nah sangat menarik itu terjadi adalah pada saat proses project assignment itu. Mereka mentoring dengan kita, sementara lokasi mereka juga tersebar di seluruh Indonesia, kita manfaatkan juga via Zoom, dan juga salah satu kita tugaskan dia untuk belajar dengan para deputi bisnis Pegadaian, Bu, yang terdekat dari tempat mereka. Tapi itu lebih kepada mentoring informal. Kalian kunjungin, kalian datang ke sana, diskusi, Pak kami minder Pak, kami ini kan selama ini frontline Pak, enggak level kami. Ya itu ujiannya, persis yang mesti, ya itu ujiannya. Nah akhirnya secara alamiah kita bisa melihat, lama-lama percaya diri mereka timbul. Sampai akhirnya kemudian sekitar 2 bulan program ini, ya udah dengan segala risiko kita angkat Bu, jadi regional manager. Kita angkat ya. Kemudian timbul lagi problem, terus yang ganti kami di hotel apa? Salah satu tugas kalian merekrut. Kan kita belajar waktu di BPM, ya kan? How to recruit. Nah, ini memang sebuah proses yang apa ya? Tapi keputusan harus diambil gitu. Keputusan harus diambil. Nah, alhamdulillah setelah regional manager terbentuk, saya udah punya ini di lapangan. Saya udah punya tangan kanan lah di 10 regional. Saya terjun langsung keliling ke regional-regional melakukan mentoring juga. Ayo ikut saya, kita ketemu pengusaha. Ikut saya, kita ketemu Pak Pinwil Pegadaian. Itulah learning by doing yang terjadi. Perhatikan, itu aja. Enggak terlalu banyak teori-teori, tapi mereka langsung. Kemudian ayo kita adain seminar. Saya terjun jadi pembicara, Bu. Perhatikan saya jadi pembicara. Nah kira-kira hal-hal seperti itulah. Nah alhamdulillah dari hari ke hari kepercayaan diri mereka mulai meningkat. Sehingga proses rekrutmen di daerah juga berjalan karena para regional manager ini sudah semakin firm. Nah sehingga dalam proyek ya dari 2018 Agustus berdiri di akhir 2022 kemarin dari modal awal 132 M, alhamdulillah kita ada ekuitas 630 M. Kita bisa mengakumulasikan laba dalam periode tersebut sekitar 467 miliar. Aset juga dari 167 miliar pada saat berdiri, di akhir 2022 kita bisa mencatat aset 630 miliar. Sales itu dari 1,1 triliun pada akhir 2022 kita bisa catat 8,1 triliun. Dan saya karena memang melakukan, saya bisa state bahwa ini memang salah satu
impact dari bagaimana memang SDM harus dipersiapkan. Jadi sekali lagi saya selalu merenung berpikir bahwa pada dasarnya ketika ngelola bisnis yang kita kelola itu people. Kalau 70% people tertata, kompetensinya, capability, integritasnya, itu sebenarnya 70% urusan bisnis sudah selesai gitu. Itu memang saya coba gitu. Kalau tidak, siapa yang akan melakukan di lapangan? Ya kan? Siapa yang akan menjadi? Nah, sehingga perkembangan berikutnya, next, ada berbagai macam inisiasi. Karena alumni Golden Program itu kan tidak hanya menjadi regional manager. Secara simultan di kantor pusat kita juga mulai memperbanyak departemen. Kita bentuk departemen perencanaan strategik, kita bentuk departemen IT, kita bentuk departemen marketing, ya kan? Udah, tiba-tiba saja begitu banyak ide-ide, begitu banyak saja surprise. Saya tinggal men-challenge. Apa kira-kira outputnya? Datang lagi ide ini, oke, present ke saya. Apa? Kemudian support apa yang kamu butuhkan? Saya benar-benar mencoba memainkan peran coach. Benar-benar saya unlock potensial mereka. Saya hindari mendikte dan memberi advice. Nah, alhamdulillah begitu banyak. Sampai dalam periode 4,5 tahun kita bisa mendirikan 2 pabrik. Pabrik perhiasan dan pabrik pemurnian emas. Dan 2022 kita sudah punya brand sendiri, brand Galeri 24. Yaitu salah satu emas batangan dengan standar nasional Indonesia. Dengan kualitas yang dijamin karena ada SNI dan buybacknya juga dijamin di seluruh outlet di seluruh Indonesia. Belum lagi hikmah pandemi kita berpikir keras. Waktu 2019 outlet fisik langsung kena badai. Untunglah pada saat itu Departemen IT sudah kita bentuk. Kita merekrut beberapa anak muda sebagai programmer, dipimpin oleh salah satu penugasan dari Pegadaian juga. Mulailah kita belajar berjualan online. Awalnya via web aja itu. Kemudian kita buat aplikasi mobile. Kemudian kita berkolaborasi berbagai marketplace. Ada Blibli, Tokopedia, Shopee. Awalnya kita berpikir, emang mau orang beli emas via online? Tapi ternyata ketika kita jamin, kemudian pengiriman kita cover dengan insuran dan kita yakinkan, alhamdulillah saat ini penjualan kita secara digital juga mengalami quantum leap. Terakhir saya pindah dari Galeri itu pengiriman itu bisa 100 sehari, 100 piece. Nah, mas Bu. Artinya apa? Itu impact dari bagaimana awal kita bangun dulu sebenarnya yang kita bangun people-nya. Karena saya nggak mungkin bisa punya ide sebanyak ini, nggak. Artinya biar ide itu akan datang dari mana-mana ketika mereka kita didik, ketika mereka kita beri kesempatan. Oke, next. Kemudian kita melakukan transformasi, mulai dari penjualan fisik, kemudian omnichannel. Nah, saat ini alhamdulillah berbagai aplikasi pendukung juga sudah terbentuk. Untuk pengelolaan people kita ada aplikasinya, pengelolaan stok kita ada aplikasinya. Nah, apalagi saat ini kita juga sudah punya lini bisnis manufaktur, ya kan? Nah, itu pengalaman saya waktu di Galeri 24. Berangkat dari pengalaman saya pada saat di Pegadaian menjadi peserta LDP, Bu. Dimentoring oleh salah satu direksi. Ketika saya kemudian punya kewenangan sebagai pimpinan, sebagai direktur, saya gunakan kewenangan saya itu juga untuk membangun people-nya. Dan saya juga terjun langsung di awal-awal, langsung sebagai coach ya, sebagai mentor ya, sebagai counseling juga Bu kadang-kadang. Karena 70%, 80% itu fresh graduate, anak-anak muda yang masih labil. Nah, jadi ketika kita mau meng-coach, ternyata problemnya adalah problem baru saja patah hati. Nah, itu kan enggak pas kalau di-coach. Di mentoring itu enggak pas. Ini lu masuk kelas konseling dulu. Nah, gitu loh. Oke, next. Ya, ini mungkin hampir sama. Ini beberapa kompetensi yang kami waktu itu berikan untuk peserta Golden Program. Ya, waktu itu lucu-lucuan aja. PPM pun kayak nggak percaya gitu. Pak, ini frontliner loh Pak.
ini ibu dikasih order loh, saya bilang, saya yang kasih order, tolong berikan 10 kompetensi ini. Levelingnya bisa kita atur ya kan? Nah, akhirnya ya sudah kita buat. Nah, buktinya pasca Golden Program, ketika kita lakukan asesmen kembali, mulai muncul kan? Muncul perilaku-perilaku yang diinginkan tersebut. Leading check-nya muncul, customer fokusnya muncul, strategic partnership-nya, driving innovation, driving execution. Evident bukti perilaku muncul, ya tadi transformasi yang terjadi tadi, peningkatan sales, laba, berbagai lini bisnis baru, ya kan? Nah, kira-kira hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi memang harus saya sampaikan bahwa experiential learning, saya merasakan itu terbukti memang banyak sekali manfaatnya. Apalagi untuk pembelajaran bagi orang dewasa tadi. Oke, next. Oke, kami juga aktif melakukan kegiatan CSR. Ternyata anak-anak muda kita itu sekarang senang banget, Bu, kalau dilibatkan dalam kegiatan sosial. Jadi saya juga akhirnya mitos-mitos mereka cuek, mereka nggak peduli. Enggak. Ini kegiatan-kegiatan yang ini paling senang mereka, paling senang. Kita bantu SMK, kita berikan alat-alat praktek, kemudian kita beri pelatihan penggunaan alat. Itu anak-anak muda semua, Bu, ini ya motornya yang kita rekrut tadi di daerah-daerah tadi gitu loh. Oke, next. Mungkin itu. Jadi mungkin kita lebih banyak diskusi ya Bu Suci ya. Tapi intinya adalah sebagai peserta learning experience, experiential learning, dan kemudian sebagai inisiator saya pernah mengalami juga. Tapi satu hal yang pasti adalah memang pembelajaran yang paling efektif sampai saat ini ya, yang kami rasakan, yaitu memang melibatkan langsung para peserta, merasakan langsung kemistrinya, benar-benar melakukan. Kira-kira begitu, Bu Suci. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif Mon atas sharingnya ya, pengalaman sebagai peserta dan inisiator experiential learning di Pegadaian. Berangkat dari peserta ya Pak, ngerasain langsung manfaatnya, terus diduplikasi programnya. Ya kalau misalnya sebagai peserta Pak Arif mengakui tidak mudah ya Pak ya, banyak tantangannya ya Pak ya. Banyak tantangannya. Jadi, tapi impact-nya juga luar biasa ya Pak ya, worth it ya Pak ya, perjuangannya worth it nggak Pak? Ya artinya ketika kemudian pasca pelatihan kita mendapat kesempatan pengembangan karir dan sebagainya, ilmu yang kita peroleh pada saat coaching, pada saat mentoring di project assignment itu sangat-sangat bermanfaat. Waktu itu sempat begadang nggak Pak ngerjain tugasnya? Begadang Bu, Waduh. Bayangin lah. Kita kan enggak meninggalkan pekerjaan rutin waktu itu. Betul. Waktu itu saya 2018 awal tuh masih Pinwheel Pegadaian Jakarta. Betul. Malamnya bikin tugas project. Besok pagi harus present. Betul. Okay? Itu banyak banget tuh Pak, kita. Banyak banget yang sering protes ya Pak ya. Bisa bayangin gimana enggak deg-degan. Direksi udah kasih waktu buat mentoring, tugas kita belum jadi. Okay. Nah itu tantangannya. Gitu. Iya, betul. Itu lama nggak Pak? Lama nggak prosesnya itu? PLDP itu lama loh, itu hampir setahun loh. Oh hampir 1 tahun. Online, offline, ya, rangkaian project, programnya iya. Present. Iya. Gitu. Jadi ini udah ada spoiler testimoni secara tidak formal ya ini ya langsung ya, testimoni wawancara singkat. Nah mungkin akan memicu para peserta atau Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Nanti yang raise hand duluan akan kami berikan kesempatan untuk open mic dan bertanya langsung pada para narasumber kita, boleh ke Pak Arif atau ke Ibu Suci. Nanti kalau misalnya ada mungkin yang berhalangan untuk raise hand, mungkin lagi sekelilingnya lagi berisik atau jaringannya tidak stabil, boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar, bisa disebutkan dulu namanya dan sebutkan pertanyaannya. Nah ini udah ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama adalah dari Bapak Doni Purnawi Hardianto. Boleh open mic dan open cam Pak, biar kita bisa bertatap secara virtual ya. Pak Doni. Maaf nih, ya ini jaringannya agak kurang stabil, jadi khawatir. Mudah-mudahan sih nggak ganggu ya, saya coba dulu ya. Oke, ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, dan suaranya juga udah jelas. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih nih untuk materinya, sangat menarik banget gitu ya buat kami sebagai learning designer di sini.
Nah, tadi saya ingin sedikit bertanya kepada Mbak Suci gitu ya terkait yang ada 5 siklus tadi gitu ya. Itu kan tadi apakah 5 siklus yang tadi disampaikan oleh Mbak Suci itu harus kita apa ya selesaikan dalam satu term sebuah program atau sebenarnya itu bisa misalkan kita punya program yang panjangnya apakah tuh bisa menjadi siklus pertahapan gitu. Itu sih Mbak Suci, terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab Bu Suci. Oke. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Jadi tadi ya siklus experiential learning tadi kalau kita lihat apakah harus diselesaikan dalam satu tahapan atau program atau seperti apa. Nah, jadi memang kalau kita lihat itu memang siklus experiential learning mulai dari experience lalu kemudian sampai tadi terakhir apply gitu ya. Jadi kalau ditanya harus diselesaikan, ya harus diselesaikan dalam satu program. Nah, tapi kalau lebih terasa manfaatnya itu justru siklus experiential learning itu harus terjadi dalam dalam satu tahapan pembelajaran, misalkan 1 hari ini belajar. Nah, itu harus muncul tuh satu siklus itu. Gitu. Jadi per harinya itu harus muncul si siklusnya. Mulai dari experience-nya terus di-share gitu ya, terus kemudian di-processing, di-generalizing sampai di-applying. Jadi harus dalam 1 hari itu sebetulnya memang harus ditutup siklusnya. Nggak bisa atau kalau mau terakhir applying-nya misalkan kita seringnya gini, kalau yang program pernah saya jalani mungkin Pak Harif tahu sendiri ya Pak ya, programnya agak padat ya Pak. Saya bilangnya agak loh ya. Banget ya. Ini testimoni jujur kalau dari peserta. Ya, jadi maksudnya adalah memang karena padat pengalaman ya, padat experience ini banyak banget aktivitasnya. Bukan banyak banget, tapi ada beberapa aktivitas yang memang satu rangkaian. Nah, seringkali memang kita misalkan walaupun waktunya sudah dibuat sesuai dengan rundown gitu ya, tapi ada kalanya ketika di lapangan misalkan ada kendala atau misalkan ada memang yang perlu waktu lebih banyak sehingga akhirnya kita tidak punya cukup waktu untuk applying misalkan seperti itu, maka applyingnya misalkan besok paginya ketika memulai hari selanjutnya itu masih tidak apa-apa walaupun mungkin peserta takutnya sudah agak lupa gitu ya. Jadi harapannya sebetulnya akan lebih baik satu siklus itu diselesaikan dalam 1 hari pembelajaran. Jadi ditutup pembelajarannya, ketutup langsung. Jadi ketutupnya itu maksudnya kebungkus gitu ya kalau kita belajar gitu. Seperti itu Pak Doni, semoga menjawab ya Pak ya. Nah, gimana Pak Doni, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Mbak Suci. Sama-sama Pak Doni. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, ada yang raise hand dari PCU Insanti Kamilia. Oh, ini Bu Insan. Bu Insan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini karena saya bisa ketemu dengan Pak Arifmon tiap hari, jadi izin pertanyaannya saya sampaikan ke Tadi Bu kami baru meeting loh Bu. ke Bu Suci. Baik. Jadi ini Bu, saya tertarik untuk yang pengukuran behavior gitu ya. Kalau misalnya dalam satu project assignment itu dibuat business plan yang terukur begitu ya, apakah itu juga sudah mewakili adanya perubahan behavior dari peserta begitu? Kemudian dari best expertise-nya Bu Suci, ada metode lain nggak yang bisa kita gunakan selain multi-rater before and after training? Begitu Bu, terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan ya Bu Insan. Tadi yang pertama adalah Mbak Anggia nanti titip kalau saya lupa karena udah jawab terus lupa pertanyaan keduanya. Pertanyaan pertama tadi apakah kalau pakai business plan untuk project assignment itu bisa atau tidak gitu ya Bu Insan, betul ya? Oke, nah jadi business plan ketika kita mau membuat project assignment untuk mengukur behavior, maka penugasannya membuat business plan, kira-kira seperti itu tadi pertanyaan Bu Insan. Nah ini jawabannya adalah bisa banget Bu, bisa sekali, tetapi tergantung pembelajarannya apa gitu ya. Jadi contohnya gini, Bu Insan mau merancang tugas project assignment-nya business plan, tapi misalkan tapi misalkan program yang nggak terkait dengan bisnis model atau bisnis strategi ya, jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi sebetulnya itu bisa, tetapi tergantung materi atau tergantung program pembelajaran apa.
Tapi intinya sebenarnya bisa ya kalau misalkan bikin bisnis plan. Nah, cuman pastikan ketika membuat materi atau merancang materinya itu harus ada materi yang memang dibutuhkan untuk merancang bisnis plan. Jadi ketika merancang project assignment-nya, jadi kan project assignment ini kan sebenarnya tugas akhir, tugas final. Nah, ketika merancang project itu, maka peserta itu wajib diberikan semua materi yang dia butuhkan untuk membuat bisnis plan. Nah, itu baru bisa tuh ya. Jadi ketika untuk mengukur behavior, maka di situ behaviornya kalau misalkan tujuan pembelajarannya adalah sampai peserta mampu membuat bisnis plan sesuai dengan arahan strategis perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, maka project assignment-nya untuk membuat bisnis plan jadinya matching, cocok gitu ya. Jadi kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Ini pembelajarannya programnya mau apa, nah disesuaikan tugasnya. Gitu. Jadi jangan asal bikin tugas tapi nggak nyambung sama tujuan pembelajaran dari programnya. Gitu Bu Insan. Tapi intinya tetap bisa. Pastikan bahwa tujuan pembelajarannya adalah memang supaya si peserta bisa atau mampu membuat bisnis plan, gitu ya. Atau bisnis strategi kali ya. Mungkin tambahan dikit ya. Silakan Pak. Pengalaman waktu mengikuti Executive Leadership Development Program, memang kita membuat sebuah bisnis plan pada saat itu. Tapi problemnya adalah tidak semua ada dalam kewenangan kita. Ketika kita mau meluncurkan produk misalnya, ya, IT mungkin domainnya bukan di kita. Personil domainnya bukan. Tapi ada beberapa, tidak ada masalah kita pakai asumsi. No problem. Nah, karena ibaratnya ini kan simulator kalau di pesawat ya kan, tidak ada masalah. Dengan asumsi ketinggian sekian, dengan asumsi suhu sekian, arah angin, nah pilot mau ngelakuin apa? Nah kira-kira no problem lah. Tapi yang pasti adalah dengan project assignment memunculkan perilaku-perilaku itu. Karena pada saat membuat business plan kita ada constraint. Ya dong, dengan budget sekian, dengan sumber daya sekian, itu kan semua constraint. Disitulah seorang leader membutuhkan kemampuan bagaimana mencapai target dengan berbagai constraint tadi. Perilaku itulah yang kemudian akan kita cek ulang pasca pelatihannya kan. Ternyata dengan sumber daya yang sama, dengan keterbatasan yang sama, dengan waktu yang sama, itu antar peserta bisa membuat hasil yang berbeda. Nah disitulah kelihatan kan gitu. Ada yang memang bisa memunculkan kompetensinya. Mungkin begitu sedikit tambahan Bu Insan. Terima kasih Pak Rikmon. Izin tadi pertanyaan yang kedua, selain metode multi-rater tadi Bu Suci, terima kasih. Pertanyaan kedua tadi apa Mbak Gia? Multi-rater. Oh, multi-rater apakah bisa dipakai untuk before dan after pelatihan gitu ya Bu Insan ya? Selain multi-rater. Selain multi-rater. Oke, selain multi-rater. Baik. Nah, jadi kita ingat lagi piramida yang tadi saya munculkan ke Bapak Ibu semua tadi ya. Evaluasi pembelajaran. Nah, jadi pastikan dulu kita mau mengukur apa nih. Bu Insan mau mengukur apa? Mau mengukur levelnya reaksi ya. Kalau reaksi berarti cuma berdasarkan awareness atau reaksi dari si peserta pembelajaran. Atau mau mengukur yang kedua, levelnya learning, mau mengukur pengetahuan yang sudah didapat dari pelatihan. Jadi diukur. Yang ketiga, mau mengukur behavior, perilaku gitu ya. Nah, itu nanti kayak tadi Bu Insan bilang pakai business plan. Nah, jadi pada dasarnya pelajari dulu level evaluasi pembelajaran tadi, kita mau mengukur apa? Pahami dulu di situ. Nah, ketika sudah, maka misalkan mau mengukur level learning, sejauh mana peserta memahami atau menangkap pengetahuan yang telah diberikan di pelatihan. Nah, berarti tahapnya learning nih, kita mau mengukur. Di sebelum pelatihan kita kasih pretest. Lalu kemudian mengikuti pelatihan ya, dikasih pembelajaran materi sekian hari dan segala macam. Setelah selesai, kita kasih post test. Keluar tuh hasilnya, kita bandingkan. Hasil pretest kita bandingkan dengan hasil post test. Ada peningkatan nggak nilainya setelah diberikan materi pelatihan di tengahnya gitu. Jadi kalau multi-rater mungkin baru reaksi ya. Nah, tapi kalau mengukur learning berarti ya tadi ya pakai pretest dan post test metodenya. Kalau mengukur behavior beda lagi ya tadi Bu Insan sampaikan pakai misalkan saya mau bikin bisnis plan Bu, bisa gitu. Nah, nanti Bu Insan bisa
ikut juga mungkin salah satu program kita ada untuk khusus mengukur khusus untuk mempelajari cara mengevaluasi pembelajaran. Itu dibahas detail mulai dari level 1 sampai nanti level 4 gitu. Kalau yang satu lagi untuk mengukur ROI ya atau return on investment-nya itu beda lagi karena panjang. Nah, jadi memang ini menarik sekali Bu Insan buat lebih didalami gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu, jadi bisa pakai pre-test dan post-test kalau yang diukur adalah level learning atau pengetahuan. Terima Atau kasih mungkin Bu Suci. Pak Arif sebagai inisiator pengalamannya bagaimana mengukur perilaku para pesertanya, mungkin Pak Arif punya cara sendiri kan karena Pak Arif juga kenal kan sama peserta sebelum dan setelah pelatihan. Kalau tim PPM mungkin kenalnya saat dan setelah aja, nggak kenal sebelumnya nih. Kalau saya ya karena pada saat itu kita di bisnis ya Bu ya. Ya saya ke mereka belak-belakan aja. Biaya kalian per orang di PPM sekian. Itu akan tertutup kalau kalian bisa mencapai penjualan per regional sekian. Oke. Pakai financial Hitung dagang pressure. aja, Bu. Iya Langsung benar. finansial Nah, ya. artinya apa? Di situ sebenarnya cara saya memotivasi mereka. Gitu. Oke. Nah, jadi yang paling bagus memang ketika kita sudah menemukan memang level 4. Ya. Return on training investmentnya bisa kita hitung gitu kan. Nah cuman problemnya ketika di perusahaan yang sudah besar itu memang membutuhkan beberapa komite untuk memastikan seberapa persen sih impact pelatihan. Misalnya nih kita tumbuh omsetnya katakanlah 30%. Nah kan harus tetap komite nanti yang membuat judgement. 10% impact dari program promosi, 10% impact mungkin dari bisnis yang sedang bagus, 10% dari korpu. Itu enggak akan pernah ada rumusan baku kalau menurut saya. Itu selalu akan debatable. Sehingga ketika kita masuk ke wilayah Patrick yang level 4, ya itu memang harus duduk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan gitu. Tapi kalau untuk perubahan perilaku, ya so far atasan sama bawahan saya sudah cukup menggambarkan sebenarnya. Atasan sama bawahan aja mungkin sudah cukup menggambarkan. Sepanjang yang mau memberikan penilaian itu di briefing dulu. Jangan ujuk-ujuk kita nggak berikan dulu pemahaman kepada mereka, disuruh mereka menilai. Nah kira-kira. Yang banyak terjadi kadang-kadang dalam praktek, ujuk-ujuk orang dikirimin kuesioner. Nah kita nggak. Nah sekarang kami memang biasanya Zoom dulu. Jadi Zoom, Bapak Ibu diminta menilai. Penilaian ada skala 1 sampai 5. Yang dinilai apa? Kira-kira ada yang perlu kita discuss. Sepakat dulu, persepsinya sama dulu gitu loh. Kira-kira begitu sih mungkin, kasih. Ya jadi kalau dari perusahaan ya to the point-nya lihat profit ya Pak ya. Langsung Kalau penjualan waktu di atau galeri profit. kan perusahaan dagang Bu. Iya. lebih Jadi bisa ya. lebih to the point lah. Iya. Oke, jadi nanti mungkin bisa disesuaikan dengan perusahaan dan industri masing-masing ya Pak ya. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan lagi, yang ada satu peserta yang raise hand. Bapak Widi Sukarmen, dipersilahkan Pak pertanyaannya. Ya, ini mau nanya soal si prosesnya, soal experiential learning ini. Kan tadi di siklusnya ada 5 tuh ya, mulai dari mereka mendapat pengalaman, terus apa tadi ada mengungkapkannya dan lain-lain. Terus di sampingnya tuh ada debrief tuh. Sepenting apa sih kita melakukan debrief itu terhadap si peserta didik kita gitu? Apakah ini wajib atau enggak? Karena kadang kan saya sering lihat ada yang bilang ini pakai metode experiential learning tapi nggak ada gitu proses debriefnya gitu. Begitu aja lah dari saya mah, terima kasih. Mungkin bisa dijawab Mbak Suci, Bu Suci dulu ya. Baik, terima kasih ini Pak Widi terkait dengan ini ya proses melakukan experiential learning-nya. Betul, memang di briefing phase ini sangat penting. Justru yang tadi saya sudah sampaikan tadi ya, di mana itu mulai dari tahap sharing sampai dengan apply. Nah, di briefing ini merupakan fase yang membedakan experiential learning dengan metode-metode lainnya gitu. Jadi di sini adalah tahap untuk grasping the insight, kemudian jadi supaya ketika kita belajar itu pengalamannya tidak hanya lewat begitu saja. Jadi tujuannya adalah untuk itu tadi ya, menarik insight
pembelajaran dari pengalaman yang sudah dilakukan. Makanya dimulai dari fase yang pertama tadi, yang dari sharing. Jadi digali apa yang dirasakan, reaksinya, emosinya, sebenarnya apa sih yang tadi dilakukan gitu kan ya, sampai di processing, di analisis experience-nya atau pengalamannya, kemudian digeneralisir sesuai dengan apa yang ada di di kehidupan nyata atau di dunia nyatanya di tempat kerja kita, baru di tahap apply-nya seperti apa. Ini merupakan fase yang sangat penting gitu. Betul sekali tadi saya sepakat Pak Widi bilang banyak melihat experiential learning tapi kok kayaknya kosong gitu rasanya. Ya itu tadi, karena fase debriefing ini menjadi fase yang sangat penting untuk menarik insight atau makna dari pengalaman belajar tadi. Makanya kalau di program kita, maksudnya di program yang PPM rancang, itu biasanya kita punya lead facilitator. Di mana lead facilitator ini fungsinya atau perannya itu adalah untuk menjadi satu orang yang kemudian bisa menjahit semua benang merah dari tiap pengalaman dan membantu peserta supaya nggak keluar dari fokus gitu ya, jadi tetap ada di jalur ini. Jadi tiap pengalaman atau tiap learning experience yang dirasakan itu tetap satu makna sebenarnya, makna pembelajarannya, jadi insight-nya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah itu butuh bantuan lead facilitator untuk membantu peserta memunculkan itu tadi ya, memunculkan makna atau insight dari pembelajaran, pengalaman belajar yang sudah dilalui. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Widi. Mbak Suci, mungkin ini ada peserta yang belum ngerti. Kira-kira debrief ini dilakuinnya pada nomor berapa ya? Kan tadi nggak masuk yang 1, 2, 3, 4, 5 kan di siklusnya. Dimulai dari fase 2, di tahap nomor 2. Dari nomor share, 2, ya. Terus kemudian processing, generalizing, kemudian applying. Jadi di setiap tahap itu dilakukan proses debriefing. Itu merupakan satu fase namanya fase debrief. Oke. Ya, jadi kalau di siklus experiential learning, syarat experiential learning itu kan pertama harus ada experience-nya dulu. Makanya tadi kalau di proses yang pertama, tahap yang pertama ada experience, baru kita masuk ke 4 tahap selanjutnya, tapi mulai dari sharing sampai applying itu adalah fase debrief. Gitu, debriefing ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Widi. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif? Ya, mungkin kalau saya sih mungkin nggak tahu persis ya kalau secara konten akademiknya. Mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi ya Bu Suci ya. Applying itu kalau saya menangkap bahwa ketika project assignment itu kan benar-benar mereka kita hadapkan dalam situasi yang semakin real semakin bagus kan begitu. Kadang-kadang dalam problemnya kita bisa jadi, mohon maaf, salah memilih mentor. Itu salah satu tips buat teman-teman kalau yang dari praktisi ya, dari praktisi bisnis, pastikan mentornya juga orang-orang yang punya passion juga dalam program pengembangan SDM, people. Sehingga dia benar-benar nanti memberikan sebuah mentoring yang berkualitas. Kadang-kadang kita tuntutan bisnis terpilih mentor yang memang sangat praktikal, sangat ini, diskusi nggak sabaran gitu. Nah, itu bisa jadi proses itu bisa ya dalam tanda kutip rusak di akhir gitu loh. Nah, dalam perusahaan kita kan juga punya subject matter expert kalau kita. Ini pimpinan-pimpinan yang memang kayak kita mintai bantuan untuk mentoring juniornya. Adalah semacam kriteria-kriteria yang kita buat. Kira-kira begitu sih Bu. Ya, jadi siapa yang akan membantu peserta untuk melakukan debrief itu juga menjadi hal yang penting ya. Kalau misalnya dari Pak Arif tadi pastikan kalau tadi Pak Arif bisik-bisik harus sevisi dulu, harus sepemikiran dulu di awal, harus duduk bersama dulu nih biar yang tercapai bisa sesuai harapan pelaksana dan perancang ya, sama peserta juga gitu. Ini masih ada waktu sedikit lagi, 1 pertanyaan masih bisa ya ini untuk para peserta, boleh langsung raise hand yang punya pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Yakin nih, ini narasumber spesial udah menyediakan waktunya. Ini, untuk merancang program berbasis experiential learning, sepertinya perlu diperhitungkan juga elemen penopangnya, SDM, lokasi, sarana dan prasarana, pola alur sistem, dan anggaran. Ini kayaknya lebih ke apa ya Bu Suci ya ini? Pendapat ya, ini rasanya seperti pendapat ya. Betul sekali, ini mungkin saya bisa menanggapi ini aja ya, menanggapi dari yang awal tadi.
Mas, coba kita lihat lagi yang ATS tadi. Nah ini betul, ini kita bisa lihat memang kalau untuk experiential learning ini tentunya memang perlu memperhitungkan elemen ini ya, SDM, lokasi, sarana prasarana, sistem, anggaran. Jadi kalau dari SDM-nya kita mau pakai siapa saja nih pengisi untuk programnya. Jadi kalau Pak Arif mau ingat ada siapa aja tuh Pak? Bukan cuma pengajar kan ya Pak ya? Ada coach, ada konsultan ya Pak kalau kita biasanya ya. Event sekretariat pun berperan besar loh. Oh iya benar. Jadi ada training coordinator atau training administration yang memang membantu para peserta pembelajaran untuk mengikuti program dengan lancar gitu ya. Lokasi, nah lokasi ini salah satunya. Jadi kalau misalkan di kita di program yang memang kita lakukan, ini nggak semuanya dilakukan secara offline. Terutama ketika pandemi kemarin kita banyak melakukan program experiential learning dengan berbagai BUMN itu melalui programnya online. Nah, kebayang nggak tuh experiential learning tapi online. Nah, tapi tidak perlu khawatir karena tetap bisa dilakukan seperti itu. Anggaran juga karena biasanya pasti investasinya agak sedikit lebih beda ya Pak ya. Wah Pak Arif udah senyum aja. Kalau anggaran kayaknya Pak Arif agak challenging ya Pak. Tapi tentunya dampak yang diberikan pasti tentu berbeda ya Pak ya. Nah, tadi kita juga sudah bahas, Pak Arif juga tadi sudah bercerita gitu ya, sharing tadi bagaimana kemudian dampaknya seperti apa yang dirasakan. Tadi sudah cerita banyak tentang pembukaan Galeri 24 ya Pak. Jadi kalau anggaran kayaknya langsung, pokoknya nanti kalau berhasil balik lah ya Pak gitu ya Pak ya. Insya Allah balik ya Pak ya, returnnya beberapa tahun ya, perlu dihitung juga. Makanya kan kalau orang PPM tuh cerdas, selalu ketika kita tanya berapa budgetnya Bu, kami hitung dulu. Oh iya Pak, sudah kami hitung investasinya sekian. Nah, jadi iya betul Pak, karena investasi, betul. Karena nanti akan balik ke perusahaan ya Pak ya. Jadi ngomongnya bukan anggaran tapi investasi. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir, dibolehkan untuk Pak Reddy, udah raise hand, nah udah on cam juga nih, silahkan Pak waktu dan layar. Suaranya belum keluar Pak. Selamat sore, selamat sore semuanya. Ya, ini kan kebetulan yang saya tahu kemarin kan ada pelatihan PPM dengan Korpu Pegadaian gitu ya. Nah itu kan ada di dalamnya itu ada project assignment. Nah itu biasanya dilakukannya seperti apa ya untuk debriefingnya? Debrief saat project assignment. Iya. Oke, baik Pak. Bu Suci dulu atau Pak Arif? Baik. Terima kasih Pak, siapa tadi ya? Pak Reddy. Pak Reddy. Terima kasih Pak Reddy. Baik. Nah, memang ketika project assignment itu kita melakukan kita memberikan tugas, lalu memang ada di briefnya. Nah ini banyak ya. Biasanya kita mulai dengan memberikan instruksi, kita memberikan instruksi melalui platform lain. Biasanya kalau kita pakai platform lain ya. Nah dari situ sebenarnya mereka sudah mendapatkan instruksi yang memang harus dikuasai dulu instruksinya. Lalu kemudian melakukan tugasnya dan dari situ kemudian ditarik pembelajarannya seperti apa. Di briefing untuk pembelajaran. Nah dari situ kan sebenarnya kita bertanya mulai dari lead facilitator di kelas gitu ya. Seperti apa misalkan memang yang dilakukan dari proyek yang sudah dilakukan ketika berada dalam situasi tersebut, apa yang kemudian akan berbeda Bapak Ibu lakukan ketika ada di situasi itu. Nah kemudian nanti coach juga akan menutup gitu ya, ditutup dengan coach untuk memunculkan perilaku kunci yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi proses debriefingnya memang sesuai dengan siklus tadi gitu ya. Tentunya nih Bapak dan Ibu yang memang praktisi experiential learning tentu lebih memahami bagaimana proses debriefing itu diberikan sesuai dengan pertanyaan, memunculkannya dengan powerful questions ya, dengan pertanyaan yang memang tajam dan sesuai gitu. Mungkin Pak Arif bisa share pengalaman debriefnya waktu itu apa tadi namanya, workplace project ya, project assignment. Ya, makasih. Pertama pada saat sebagai peserta memang waktu itu dari direksi arahnya clear. Bikinlah proyek yang membumi, yang benar-benar langsung bisa implementasi. Bisa benar-benar langsung berdampak kepada bisnis. Nah, clear kan? Itu dari pertama. Sehingga pada saat itu dari PPM pun kepada kami benang merah mulai dari in-class trainingnya, teori-teori dan sebagainya sudah mengarah kepada
project yang konkret tadi gitu. Kita diberikanlah mulai dari marketing, HR dan nah kemudian disepakati juga metode projectnya. Semua memakai tools waktu itu seingat saya model bisnis canvas. Ya kan? Ada 9 variable itu, 9 variable. Artinya apa? Peserta nggak bisa hanya misalnya, wah ini produk ini bagus, untuk merancang produk ini perlu biaya sekian. Tapi kemudian dia harus berpikir juga dari sisi profitable nggak? Produk bagus, tapi kemudian nggak laku dijual karena harga mahal, ya nggak bisa gitu. Kemudian masuk lagi, HR juga dipikirin, kompetensi SDM kita menunjang nggak? Sehingga ketika semua 9 variabel itu benar-benar dipikirin, pada saat itulah sebenarnya dengan segala constraint, leader-leader itu akhirnya terlatih gitu loh. Terlatih. Tapi kalau misalnya leader, oke, bikin produk apa saja, anggaran unlimited, ya nggak perlu leader sebenarnya, mohon maaf gitu loh. Nah kan kira-kira disitulah kenapa waktu itu disepakati 9 model canvas, ya kan, bisnis model canvas sebagai tools. Itu juga yang kita lakukan pada saat itu di Galeri 24 kepada calon-calon regional manager tadi, bahwa sebagai leader mereka harus berpikir komprehensif, nggak bisa hanya berpikir satu aspek gitu loh. Kira-kira begitu, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih Pak Arief. Ini bincang-bincang kita sore ini udah asik banget sampai nggak kerasa waktunya udah habis ya. Gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang masih pengen diskusi dengan Bu Suci atau Pak Arief mungkin bisa nanti di akhir ada akun sosial media yang bisa dihubungin gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada sore hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen hari ini dari awal sampai berakhirnya acara. Nah, kepada Ibu Suci dan Pak Arief bolehlah memberikan closing statement untuk sore hari ini. Mau siapa duluan? Pak Arief? Oke, Pak Arief dulu. Bu Suci dulu, oke. Ladies first. Ladies first. Afterman. Iya, oke. Ayo Bu Suci, monggo. Siapa? Terima kasih izin Pak. Mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement di sore hari ini adalah experiential learning memang menjadi salah satu metode untuk memunculkan key behavior. Ya, tapi tentunya memang ada beberapa metode lainnya. Nah, untuk metode experiential learning ini menjadi salah satu metode yang kami unggulkan untuk memunculkan key behavior yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi jangan ragu untuk menggunakan metode experiential learning karena tentunya tenaga kami, SDM kami bukan hanya learning designernya, tapi juga kami memiliki praktisi experiential learning yang sudah tersertifikasi sehingga lebih canggih ya dalam menjalankan experiential learning tadi. Terima kasih. Oke, kalau Pak Arief gimana Pak Ya, closing makasih. statement-nya? Jadi di tengah-tengah diskusi hangat kita itu tiba-tiba saya keingat Bu, salah satu ini bahwa memang semakin membuat keyakinan saya bahwa experiential learning ini sejauh ini memang efektif. Saya keingat itu salah satu filsuf Tiongkok, Confucius, mungkin kita semua pernah dengar. 551 tahun sebelum Masehi kalau saya nggak salah, sudah mengatakan, saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya melakukan, saya mengerti. Artinya apa? Ternyata kearifan lama itulah yang kemudian kita laksanakan dan insya Allah terasa manfaatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arief dan Bu Suci. Luar biasa banget ya closing statement dan sharing session pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang sangat menarik di sesi ini. Saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan atau highlight ya yang saya ingat. Jadi yang pertama, kalau orang dewasa belajar itu sukanya yang mereka tertarik atau mereka memang mau belajar, enggak semuanya dipelajarin gitu ya. Dan untuk membuat kita mengerti, kalau kata Pak Arief tadi, kalau mau mengerti harus dilakukan dulu gitu. Jadi experiential learning ini memang salah satu metode belajar yang sangat efektif untuk orang dewasa ya. Sederhananya gitu ya Mbak Suci dan Pak Arief ya. Oke, kalau gitu semoga Ponpinman ya. 14 ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami, mohon kesediaan Bapak Ibu peserta untuk mengisi form feedback yang sudah kami siapkan dan ini juga
berlaku sebagai absensi pada kegiatan sore hari ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa scan QR-nya atau ketik link-nya atau klik link yang udah di-share di kolom komentar oleh admin. Gitu, feedback yang akan diberikan oleh Bapak Ibu ini akan meningkatkan kualitas acara kami. Semoga kedepannya kita bisa menyediakan topik-topik yang mungkin diinginkan oleh Bapak Ibu ya, karena tadi kembali lagi orang dewasa cuma mau belajar yang menarik ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada materi-materi yang ingin dapat cuplikan gratis nih dari PPM gitu kan, bisa lah diisi di form feedback ini gitu. Selanjutnya ini saya ada sedikit sponsor ya. Jadi ada namanya Accelerated Talent Development Program atau yang disingkat dengan ATDP, merupakan program yang dirancang untuk memberikan high impact learning dengan metode 10% coursework and training, 20% developmental relationship, dan 70% challenge assignment. Jadi ini salah satu metode experiential learning juga. Programnya menggunakan metode experiential learning. Program ini terdiri dari 2 level, yaitu level muda yang ditujukan untuk tim leader dan supervisor atau setaranya, serta level madya untuk para manajer. ATDP ini mengembangkan 3 kompetensi dasar, yaitu problem solving and decision making, business acumen, dan leading execution, tentunya dengan modul yang berbeda untuk setiap levelnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengadakan atau menginisiasi Accelerated Talent Development Program ini di perusahaannya, bisa banget langsung menghubungi tim sales Inggria PPM Management, nomornya udah ada di poster. Jadi nanti bisa merasakan high impact learning seperti yang dirasakan oleh Galeri 24 yang tadi udah diceritain sama Pak Arif Mon ya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silakan join juga untuk menjadi member PPM Community. Bisa langsung klik link yang ada di chat room atau yang ada di screen yang terlihat. Jangan lupa juga untuk follow media sosial PPM. Ada Instagram, YouTube, Facebook, dan LinkedIn. Nanti video sesi hari ini akan diunggah ke YouTube PPM Management, tapi nggak langsung ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Nanti klik notification bell-nya aja biar tahu kapan di-upload-nya. Gitu. Selanjutnya ada akun sosial dari Pegadaian. Ini ada 2 akun Instagram. Yang pertama adalah Pegadaian_ID dan Sahabat Pegadaian. Dua-duanya udah ada centang birunya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah untuk follow-nya. Untuk dapat informasi lebih lanjut mengenai Pegadaian, promo, dan berbagai program lainnya. Oke, tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung ya. Kerasa lama nggak Bapak? Pak Arif dan Bu Suja. Banget ya Pak ya kita rasanya ngobrol sorenya. Iya ngobrol sore ini. Kirain masih pagi nih. Oh, waduh, iya masih semangat ya Pak, semangat pagi banget nih gitu. Oke, kami ucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara pada sore hari ini, terutama Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara kali ini. Saya Anggia Fadila Hartono pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.